kebanyakan ngomong. Kalau orang Cilangkap kebanyakan bacot. Nah ini bacot dengan bahasa zaman dulu. Bibudul kalam, kebanyakan bicara, kebanyakan ngomong. Kalau kata orang Cilangkap bacot dai. Wa huwa ma la khaira fihi fid dini wad dunya. Yang mana perbicaranya itu malah khairi, tidak ada kebaikan. Apa yang dia omongin tidak ada baiknya pisan fitini wa dunia, baik urusan agama dan urusan dunia. Jadi kalau ngomong kagak ada yang menakin. Lu bahasa orang dulu masa maaf ya aku yang buat negara jatah ini. Ya budul kalau artinya berbicara yang tidak ada gunanya. Nah, karena tidak ada gunanya itulah maka kita harus memilih mana omongan yang ada gunanya, mana omongan yang tidak ada gunanya. Sakit hati kita tergantung kita. Kalau itu omongan dimasukin memang sakit, tapi kalau kita nggak masukin nggak sakit. Sama pertemuan minggu yang lalu, berarti itu adalah kotoran ayam. Kalau yang bermanfaat berarti telur. Yang satu yang bikin rusak orang, ya kalau udah mulut ngomong waduh sakitnya kalau sudah. Bapak disiram disendok sama bini, Pak, apa dikatai sama bini sakitan orang. Ya sakitan dikatai bini. Kita nih orang Cilangkap kadang-kadang ini kalau ngomong dasar laki dapur itu sampai setahun masih kasih ya Pak. Daripada disendok. Kalau kita disendok paling tuh 3 hari hilang rasanya. Tapi kalau dikata dapur bule itu lagi buat kalau dapur. Mudah-mudahan bini kita baik berkata begitu. Benar Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, yang merusak orang terdahulu ya, pudul itu kelebihan makan wa malayu inuhu aladin. Yang mana perkara yang dia makan itu layu inu bidin, tidak menolong dalam urusan agama. Maksudnya bagaimana? Makan timbang buat makan doang. Tapi bagaimana makan kita untuk ibadah? Ya, seperti Bapak Ibu sahur biar kuat ibadah. Makan diniatin buat ibadah. Sama bapak-bapak bekerja diniatin untuk istri dan anak itu masuk kategori sodako, bukan ngasih makan. Nah, itu termasuk penting niatnya. Jadi kalau kerja kudu niat, saya niat buat menghidupi bini saya, anak-anak saya, apa bini saya, sama anak saya. Orang ngomong kemana bini tahu sih? Ya, bini saya dengan anak saya itu yang harapan sebelah kiri, harapan yang sebelah kanan, bini saya dan anak saya itu ya. Bebek Pak yang bulan Ramadan termasuk makbul. Ya, makan untuk ibadah. Jadi tidak makan hanya untuk kenyangin doang, tapi niatnya dia biar kuat bangun malam, biar kuat tahajud. Nah itu jadi makannya itu untuk agama, makannya. Yang ketiga, wabulul manami. Ya, yang ketiga kelebihan tidur. Ya kan, wabwa malayan paupitin, yang mana perkara atau tidurnya ini layan paupitin, tidak ada kemanfaatan buat agama. Artinya, ya tidur doang, tidak ada tujuan ibadah. Contoh, tak tidur dari habis tarawih biar ntar jam 3 bangun tahajud. Nah itu berarti tidurnya ada manfaatnya. Tidurnya berbobot, tidur siang apa? Biar malam bisa bangun malam. Nah itu tidur ada manfaatnya. Apalagi bulan puasa begini, wah luar biasa. Tidur dari habis sahur, ya kan? Bangun johor.
Berlebihan itu seperti membasuh ya anggota tubuh lebih dari 3 kali. Itu agama ngajari nggak boleh, makruh. Kalau kita pakai air silakan, air buang, yang boleh buang, apa urusan? Kan begitu. Nah, tapi agama mengajarkan israf, berlebihan itu nggak boleh. Ini kita Pak, saking duit kita banyak, hubungannya aja Pak, duit 100-an ribu dijahit. Nah itu namanya israf. Tentang kebanyakan duit, ambil hubungan aja, duit dijahit, itu namanya berlebihan. Nah, jadi bahasa kudul, nah itu makanya secukupnya. Yang paling indah itu, apa juga kalau berlebihan agak bagus. Contoh, buka berlebihan, yang jadi korban siapa? Siapa yang jadi korban imam tarawih? Nah iya, kalau bapak buka berlebihan dia sedikit imam, imam lama, karena kenyaman dia tarawih gak nyaman. Nah itu salah satu dari korban lain. Ya, jadi 3 perkara itulah yang merusak orang-orang sebelum kita. Nah, sudah diingatkan bagaimana caranya yang namanya berlebihan itu tidak baik. Wal maqalatu at-tasi'ah tu asyarat maqalah yang ke-19 an Yahya bin Mu'ad ar-Razi, diriwayatkan dari Yahya bin Mu'ad ar-Razi al-Wali. Ini adalah seorang yang selalu memberi nasihat. Al-Wali la lisanun fi raja khususan wa kalami fil ma'rifat, yang mana dia mempunyai perkataan sebuah harapan khusus di dalam kalimat-kalimat yang bermuatan ma'rifat. Kharaja ila balkha, yang beliau keluar. Kharaja biasa dipakai belajar kemana? Balkha. Balkha itu Eropa Timur, ya, dari Jombol Medan terus. Wa qawma biha muddakan, dan Yahya bin Mu'ad ar-Razi di sana bertempat muddakan sebentar. Waraja'a ila Naisaburi, kemudian dia kembali ke Naisabur. Naisabur biasanya di mana? Naisabur ini di Iran. Ya, di Iran. Kalau Syekh Abdul Qadir di Baghdad, Khorasan, ya, tempat kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani namanya Khorasan di Baghdad. Wa mata biha, dan beliau wafat di Naisabur kapan? Samani wa khamsina wa mi'atain, tahun 258. Nah, lama banget. Apa kata beliau? Tuba liman tarokat dunia, tuba berbahagia, beruntung, liman tarokat dunia, bagi orang yang meninggalkan dunia. Qabla an tatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Ai al-khairu al-kasiru liman sorofa amwalihi fi anwa'il birri. Ya, berbahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Maksudnya al-khair, kebaikan yang banyak, liman sorofa amwalahu, bagi orang yang mentasarufkan, yang mengeluarkan hartanya fi anwa'il birri, di dalam macam-macam kebaikan. Ini ada kata-kata anwa. Anwa ini banyak kebaikan-kebaikan, baik itu buat pembangunan masjid, baik itu buat majelis, baik itu buat madrasah. Ya, itu namanya anwa'il bir. Baik itu buat yatim duafa, itu semua. Fi anwa'il birri qabla dhahabiha anhu, sebelum harta itu pergi. Ya, sebelum harta itu pergi. Maksudnya bagaimana? Salah satu yang diingatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang disarai oleh Syekh Nawawi, bahwa kita ini dalam kondisi, dalam keadaan hidup ataupun mati nanti, kita akan menemui 4 perampasan, 4 perampokan. Kita bakal dirampok. Apa kata Ibnu Hajar al-Asqalani? Yang dahibul, ya, yastakbilu bani adama
bi arba'in nubuwati. Anak cucu Adam akan dirampas, akan dirampok dengan 4 perkara. Ya, yang pertama yang tahibu malakul maut ruhaku. Yang pertama adalah malaikat maut alias Israel akan merampas roh kita. Dirampas apa kagak? Hah? Dirampas. Kalau kagak dirampas kita kagak bisa. Kalau kita dirampas ditawarin sama Israel, bang lu mau mati kapan? Tariknya bulan depan. Mau dapat arisan yang ditabung. Tapi kan udah ditawarin begitu. Ya, yang ditawarin begitu bukan Rasul. Kalau kita mah ya baru-baru ditawarin. Kalau udah Israel jegibis di depan rumah nggak bisa kemana-mana kita. Ya kan? Nah, itu makanya dirampas. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita diambil. Dari situlah kita baru sadar, ya Allah ternyata kita agak punya apa-apa. Sampai roh titipan Allah. Ya kan? Nah, makanya semua bakalan. Yang kedua, yang tahibu, ya, yang tahibul warosa malahu, akan merampas harta kita ahli waris kita. Kalau kita mati, mau tidak mau itu duit harta jatuhnya ke ahli waris. Mau nggak mau itu hukum dunia, hukum Al-Quran itu begitu. Makanya sebelum dirampas oleh ahli waris, nah di sini bagaimana ya kita sebelum ditinggalkan dunia itu harta kita titip ya, kita tabungin di masjid, kita tabungin di majelis taklim, kita tabungin di yatim, kita tabungin di ramah. Besok di rekening kita akhirat ada nomornya, ya kan? Nah, makanya saya suka mengilustrasikan, menggambarkan bahwa orang Jawa ibu, ada ibu-ibu punya tabungan 500 juta, terus dia amin bu, amin, habis itu mati, ya kan? Kira-kira tabungan ini diambil nggak suami? Ya, pakai surat kematian, istri saya sudah mati, ya Pak, nih ke BRI 500 juta coba. Bapak ambil 500 juta, kita kira buat apa Pak? Ya tergantung lah. Kalau dia nggak pernah ngaji ya dibuat kawin lagi, tapi karena ngaji disedekahin atas nama istri tercintanya. Ya kan Pak? Ini 500 juta saya serahin ke Masjid Al-Khair atas nama bini saya, subhanallah. Tuh, apa-apa sudah kawin. Jangan sudah orang laki. Belum tentu tidak semua laki-laki Pak. Iya enak aja, orang laki-laki begitu tak dulu. Tuh ya. Jadi bagaimana harta kita bermanfaat buat kita, jangan sampai ditinggalkan dunia ya kita nggak punya apa-apa. Dan itu salah satunya. Yang kedua, wabana qabruhu qabla ayyadkhulahu. Wabana qabruhu, dan membangun kuburan qabla ayyadkhulahu, sebelum kita masuk. Jadi sebelum kita masuk kuburan kita bangun dulu. Kalau berarti kita gali dulu, belum sudah. Kalau kayak kuburan mana? Pondok Ranggon begitu digali Ahok habis digali-gali. Ingat nggak? Iya, itu di TV itu kan bukan begitu. Beli yang depan mahalan kan begitu. Ya Allah, kalau mau begini mana Ahok ada beneran juga. Ya, kata yang cerita di kuburan. Ya, membangun kuburan sebelum kita masukin, maksudnya bagaimana? Bi anak amal fihi taunisun fil qawmi, ya. Diambil dengan cara kita beramal perkara yang mana amal itu taunisun fil qawmi, nyenengin kita besok di kuburan. Apa? Amal soleh.
Ampel itu ada makom. Kalau bapak masuk sebelah kanan itu ada namanya Mbak Soleh atau Mbak Bolo. Mbak Soleh itu kuburannya ada 7. Ya, karena apa? Karena Sunan Ampel selalu bicara, nih kalau ada Mbak Soleh bersih, itu Mbak Soleh hidup lagi. Tuh, hampir 7 kali hidup. Tuh, karena apa? Karena amal jariah yang bersih Masjid Ampel. Itu salah satu amal jariah. Kita sebelum kita masuk ke kuburan, kita harus mempersiapkan ongkos masuk kuburan. Makanya di depan ya, pelajaran di depan dijelaskan kata Sayyidina Abu Bakar, man dakhala qabra bila zatin faka'an amal baru bila sabina. Kalau artinya apa pada ya, barang siapa yang masuk kuburan tanpa bawa sanduk, tanpa bawa bekal, maka dia bagaikan mengarungi lautan tanpa perahu. Ya, kalau di Bali Galang Bali dulu karena kali ke Galang Bali kami bisa berenang. Ya, di Agro kita nggak bisa berenang di lautan, nggak pakai perahu. Kira-kira bagaimana? Bagus. Untuk jawab kalau cocok orang Cilacap. Kalau jawab dulu kalau pantas bisa. Ya kan? Kalau itu diumpamakan begitu sama Sayyidina Abu Bakar, orang yang masuk ke kuburan agak bawa sanduk dia akan tenggelam. Karena bagi mengarungi lautan, orang berenang di lautan mati. Bukan karena kalau bisa berenang, tapi napasnya sampai cukup. Nah seperti itulah kuburan. Tahu besok. Dan ingat Pak, paling lama besok kita di kuburan. Karena apa? Alam kubur itu namanya alam barzah. Alam barzah apa? Mabaina dunia wal akhirat. Antara dunia dan akhirat masih di tengah-tengah, itu namanya alam barzah atau alam kubur. Maka guru-guru kita sering berdoa, ij'al qabrahu atau qabroha rawdatan min riyadil jannah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu saya perhatikan kalau di grup ini doain dan salah aja. Yang mati laki, Allahumma ij'al qabroha. Ketika itu ditawain orang, makanya benar lihat dulu. Kalau yang mati laki, Allahumma ij'al qabrohu. Kalau yang perempuan, Allahumma ij'al qabroha. Ini memang ketika aja yakin lillahi dan doanya lagi nyampe. Kalau laki atau perempuan. Nah itu wewe kalau di grup yang besar-besar raya. Ya, jadi kuburan ini adalah baca paling lama. Coba, nggak usah pangeran di Ponorogo, kalau Jenderal Sudirman, umpi kita mati udah berapa tahun? Nanti umpi apa kata ya? Buahnya uang. Udah tahunan itu masih di kuburan Pak, belum kemana-mana. Berarti kalau kuburannya taman surga enak. Ya, kenapa? Menunggu di taman surga enak. Di mana tuh yang namanya nunggu enak? Taman RPTRA aja enak. Apalagi di taman surga. Tapi kalau kuburan kita itu kufroh, minum paling niron, lubang daripada lubang neraka. Subhanallah. Lubang neraka apa enaknya kayak apa? Dulu di Cilacap masa pakai lubang dapur aja panas. Dulu kan orang Cilacap punya lubang semua kan. Nah lubang dapur kayak kayu. Tapi itu kalau minum air putih pakai gerogan kayu kan apa masya Allah. Nah jadi bagaimana man amilah yang amilah mafihi atau bisul. Bagaimana kita beramal siapin, karena di kuburan kita perlu ongkos yang banyak, menunggu perjalanan panjang. Makanya Sayyidina Umar, sahabat paling galak kalau udah mau kuburan nangis. Tuh Sayyidina Umar, tapi kalau mau kuburan saking lamanya di kuburan. Lama mana di dunia mau di kuburan? Kubur. Ini di masjid ini sekarang ada yang umurnya 100. Nggak ada, 100 tahun sama. 80 boleh jarang, Cilacap, Cilacap, Bujur, Rambut, Cimayu. Berjalan. Artinya apa? Dunia sangatun. Kata Imam Syafi'i,
dunia sa'atun faj'alha ta'atun. Dunia umar sebentar, faj'alha ta'atun. Maka jadikanlah di dunia ta'at. Ayo Pak kita, yang kita bareng-bareng kita perlu manfaat di umur kita kagak tahu. Mati kagak perlu tua, mati kagak perlu muda, mati kagak perlu sakit. Ya kan? Nah ini ada yang sakit gak mati-mati, ada yang kagak sakit terus mati. Kan begitu. Nah, makanya saya suka bilangnya untung mati kagak dari hajat. Kalau kagak mati dibunuh dari hajat ya gak ada yang mau dikasih nama Abdullah, gak ada yang mau. Makanya DKM namanya Haji Sari masih lama selalu kan itu kalau saat Sari masih lama sahabat masih itu artinya nah itu kalau saat ini diurut di sini. Makanya ajal datang tiba-tiba, makanya kalau maut baru datang, mati datang tiba-tiba. Makanya perlu persiapan mati. Dalam syair Arab dikatakan Sohi samir wala tajal dakirul maut Tifanisya nuhudulalum mubinu. Sohi samir, kalau dimana jawab begini kerja ditawain. Sohi samir cancu tosio. Tuh kan salah dengar. Nah, nenek-nenek ditawanya salah dengar dia. Cancu to, bukan kancut. Kancut tadi. Sohi samir cancu tosio. Cancu tosio kalau orang Jawa itu siap-siap. Walau kejar, jangan pernah kau lupa. Dakirul mauti, mengingat mati. Panisya nuhu dolalum mubin. Orang yang lupa kematian sesat yang sangat tampak. Sesat-sesatnya orang adalah orang yang lupa mati. Karena orang kalau lupa mati, mau bagaimana baik dari diri. Makanya kalau pengen ingat mati, diperintahkan oleh baginda Rasul sering-sering ziarah kubur. Ini waktu kita di depan tahun tinggal semua. Kalau di depan tahun kita ingat bisa kuburan kan? Jadi seluruh ziarah. Nah, maka Nabi mengingatkan barang siapa yang berziarah kubur di hari Jumat ke orang tuanya, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Itu kita ke kuburan menunggu-nunggu. Jangan kalau nggak besok ketika hari kedua. Saya bilangin orang Cilangkap nih, daripada ingat tradisi Cilangkap. Dulu hari pertama keliling kampung. Bener apa kagak yang buat? Bisa bener ya? Keliling kampung tuh. Hari pertama nggak ketemu, hari kedua di kuburan. Di kuburan pasti ketemu. Jadi hari kedua kuburan baru rame. Nah sekarang hari pertama kuburan udah rame. Ditanya lu apa? Beli berapa kuburan? Mau kaya bisa. Coba. Jangan, saya ingin banget itu. Menjadi Cilangkap itu hari pertama memutar kampung, hari kedua kuburan. Jadi kalau nggak ketemu di rumah, besok pagi ketemu di kuburan. Sekarang hari pertama belum macet itu, dalam balik. Jadi kita berubah adat. Ya, balik. Ya, jadi bagaimana? Tahu di sulul qabri, apa yang kita lakukan ini benar